Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 waktu. Mantan berpikir untuk kembali bersamamu lagi. Ya. Jadi yang namanya hati manusia itu dia akan selalu condong ya atau cenderung kepada orang-orang yang baik kepadanya atau mencintai orang-orang yang baik yang mau menerima dia dengan segala kekurangannya. Itu tabiat hati semua manusia. Artinya ketika dia merasa dikecewakan, dikhianati, kehadirannya tidak diinginkan ya, maka dia akan mulai berpikir untuk kembali kepada seseorang yang menghargainya dan mencintainya dengan tulus. Jubilatil qulub ala hubbi man ahsana ilaiha wa buqdi man asa'a ilaiha. Tabiat hati itu akan selalu condong atau mencintai orang-orang yang baik dan tulus kepadanya dan membenci orang-orang yang bersikap buruk kepadanya. Nah, jadi itu semua hati manusia seperti itu. Tidak ada orang yang akan ngotot ya, memaksakan diri untuk berteman misal dengan orang yang tidak pernah menghargainya, tidak menginginkan kehadirannya, dan seterusnya. Nah, jadi begitu juga dengan cinta. Saat orang merasa kehadirannya tidak diinginkan, dia tidak dihargai, dan dia menyadari bahwa dia tidak dicintai dengan tulus, maka di situ dia akan berubah pikiran, dia akan menyerah. Nah, jadi ada 3 tanda ya, ketika mantan mulai berpikir bahwa kembali bersama kita itu adalah lebih baik untuknya. Yang pertama, ketika dia mendapatkan penolakan dari orang tua, dari keluarga, orang ketiga. Dia berpikir bahwa segala sesuatunya bisa berjalan dengan mulus, dengan aman, dengan tenang begitu. Dia akan diterima dengan hangat, dengan tangan terbuka, dengan bahagia oleh keluarga orang ketiga. Ternyata yang dia dapatkan justru sebaliknya, penolakan habis-habisan. Ya, orang tua, orang ketiga tidak menginginkan anak mereka bersama dengan mantan. Jadi peluang mantan untuk mendapatkan penolakan dari orang ketiga atau keluarganya orang ketiga itu sangat besar ya. Jika mantan ini misal sudah tidak sendiri, sudah punya anak istri dan seterusnya, tetapi juga mau atau menginginkan untuk bisa memiliki orang ketiga juga. Nah, itu otomatis ya, orang tuanya juga tidak mau dong kalau anaknya jadi istri kedua. Maka mantan akan
merasakan penolakan itu. Termasuk ketika si mantan ini sudah berpisah kan dengan istrinya, tapi kalau orang tuanya tidak menginginkan dia kan, karena mereka tidak mau jika anaknya kemudian disebut sebagai perusak rumah tangga orang lain kan. Di situ mantan akan merasa terjadi penolakan, dan ketika terjadi penolakan itu, mantan akan mulai berpikir untuk kembali kepada kita karena keadaan mantan tidak sesederhana apa yang dia bayangkan. Ya. Jadi dia tidak mudah ya untuk diterima oleh keluarga orang ketiga. Kemudian yang kedua, ketika mantan mulai menyadari bahwa ternyata dia cuma dimanfaatkan saja oleh orang ketiga. Artinya ketika tabungan mantan mulai menipis, dia mulai merasakan tidak ada lagi romantisme, kemesraan di situ. Yang ada cuman pertengkaran demi pertengkaran yang terjadi setiap hari. Maka mantan akan mulai menyadari itu. Ini ketika saya punya uang, kok baik banget, kok sepertinya cinta banget. Tetapi ketika tabungan saya mulai menipis, kok bawaannya marah-marah, emosi, dan bertengkar terus. Nah, maka di situ dia akan mulai berpikir untuk kembali kepada kita, karena kita kan tidak pernah meminta apapun kepada dia. Malah kita terus yang memberi kepada dia. Kemudian waktunya yang ketiga adalah ketika mantan menyadari dan mulai mengenali atau sudah mengenali sifat dan karakter asli dari orang ketiga itu seperti apa. Cara hidupnya seperti apa. Borosnya luar biasa. Ya. Nah, di situ mantan akan berpikir, apa dia sanggup nih mengikuti gaya hidup dari orang ketiga tadi. Ya. Mungkin kalau dia jajan begitu, atau belanja begitu, bawa duit 2 juta juga setengah jam langsung habis. Nah, mantan akan mengukur dirinya. Apa saya sanggup nih jika harus bersama dengan orang ketiga dengan gaya hidup yang seperti itu. Belum lagi selain boros, matre pula. Ya, kalau orang boros tidak matre, artinya dia ya boros tapi pakai duitnya sendiri. Ini sudahlah boros kan harus pakai duit mantan. Egois pula, pemarah pula, selalu emosinya muncul kalau kemauannya tidak keturutan, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, ini 3 waktu. Ketika mantan akan mulai berpikir atau langsung berpikir untuk kembali kepada kita, ternyata kecantikan atau ketampanan, pesona dari orang ketiga itu sama sekali tidak bisa membuat dia bahagia. Ya. Apa yang dia kejar-kejar dari orang ketiga itu justru membuat hidupnya menjadi terasa lebih menderita lagi. Sementara bersama kita dia oke-oke saja dan bahagia. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.